Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tarikh sejarah tentang wafatnya Ibunda Sayyidah Khadijah dan pernikahan Rasulullah dengan Saudah binti Zam'ah. Nah, kejadian ini berlangsung pada tahun ke-10 setelah kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 ini Ibunda Sayyidah Khadijah wafat meninggalkan Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menjadi acuan kenapa Ibunda Khadijah wafat. Mungkin sebabnya karena pemboikotan Bani Hashim yang dilakukan kaum Quraisy di Syi'ib Abi Thalib atau di lembahnya Abu Thalib. Nah, jadi ada lembah yang khusus punya Abu Thalib saja. Yang punya Abu. Nah, pada saat itu karena semakin banyak yang masuk Islam pada tahun itu dan mereka yaitu yang tanda kutip tidak memiliki harta atau pasokan untuk hidup. Nah, orang-orang yang tanda kutip tidak memiliki apa-apa dibawa ke Syi'ib yang tidak mendapatkan perlindungan. Mereka dibawa ke Syi'ib untuk agar dikumpulkan. Jadi jika terjadi sesuatu bisa ditangani dengan cepat. Nah, jadi pada saat itu orang-orang yang tidak berkecukupan atau yang tidak bisa bertahan hidup di Mekah dibawa ke Syi'ib oleh Rasulullah dan tinggal di sana karena Rasulullah beserta Ibunda Khadijah, Abu Thalib, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang kaya lain, kaya yang memiliki harta, mereka membantu untuk bertahan hidup di sana. Nah, jadi mereka membantu yang lemah. Nah, dan itu berlangsung selama 3 tahun. Berakhirnya itu pada tahun ke-10 kenabian pemboikotan Bani Hashim itu. Nah, pada tahun ke-10 kenabian itu setelah pemboikotan, Ibunda Khadijah wafat meninggalkan Rasulullah SAW. Tidak selang beberapa lama, setelah sebulan sampai 2 bulan setelah wafatnya Ibunda Khadijah, disusullah oleh paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, di tahun itu 2 orang tercinta Nabi yang selalu melindungi Nabi dari dalam dan luar, dari segi hukum dan ekonomi, telah wafat meninggalkan Nabi, yaitu yang membantu Nabi di dalam saat Nabi kembali ke rumah sehabis dicaci maki seharian oleh kaum Quraisy. Lalu Nabi pulang ke rumah disambut oleh Ibunda Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, dan Ibunda Khadijah juga yang membantu ekonomi umat Islam. Nah, lalu tidak beberapa lama kemudian Abu Thalib bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, pun menyusul Ibunda Khadijah wafat. Nah, tapi Abu Thalib tidak memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Itulah yang membuat Nabi sangat sedih. Nah, kenapa Abu Thalib tidak mau memeluk Islam? Karena Abu Thalib masih memiliki rasa kecintaan kepada dunia. Nah, jadi 2 orang yang selalu mendukung Nabi
Abu Talib yang selalu melindungi Nabi dari kejamnya kaum Quraisy yang ingin mencoba membunuhnya, dan Khadijah yang membantu ekonomi umat Islam meninggal dunia. Setelah wafatnya dua orang penting bagi Nabi Muhammad, cacian, kekerasan yang ditunjukkan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi. Mereka semakin kejam menindas Nabi. Nah, akhirnya datanglah seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Hakim. Nah, siapa Khawlah binti Hakim itu? Khawlah binti Hakim itu masih saudara dekat Nabi Muhammad, dan dia masih dekat dengan Bani Hashim. Nah, Khawlah binti Hakim itu masih termasuk sahabiyah, perempuan yang pertama kali masuk Islam. Jadi Khawlah binti Hakim itu masuk Islam di tahun ke-1 kenabian juga, dan disebut orang-orang yang pertama masuk Islam, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam bersama suaminya, yaitu Utsman bin Maz'un. Nah, siapa Utsman bin Maz'un ini? Utsman bin Maz'un ini masih dari Bani Adi, masih satu bani dengan Abu Bakar. Jadi dia termasuk orang kaya, karena dari Bani Adi itu orang-orangnya kaya seperti Abu Bakar. Nah, jadi Khawlah itu adalah istri dari Utsman bin Maz'un, dan Utsman bin Maz'un juga masuk Islam di tahun ke-1 kenabian. Nah, Khawlah mendatangi Nabi Muhammad lalu berkata, wahai Nabi Muhammad, engkau butuh sosok pendamping, dan anak-anakmu juga masih butuh sosok ibu. Nah, apakah kau mau menikah lagi? Nabi Muhammad tidak menjawab pertanyaan itu. Nabi Muhammad hanya diam. Lalu Khawlah menawarkan dua orang wanita. Nah, yang ditawarkan Khawlah itu ada dua wanita. Yang pertama Saudah binti Zam'ah, yang dia adalah seorang janda, dan Aisyah binti Abu Bakar, yaitu dia masih gadis 7 tahun. Nah, kenapa Saudah binti Zam'ah? Nah, siapa Saudah binti Zam'ah itu? Saudah binti Zam'ah itu adalah perempuan dari Bani Amir bin Lu'ay, dan istri dari Sakran bin Amr. Sakran bin Amr itu suami istri dengan Saudah. Saudah itu salah satu sahabiah. Saudah juga ikut hijrah ke Habasyah yang ke-1 dan yang kedua bersama Sakran bin Amr. Nah, kenapa Saudah binti Zam'ah beserta Sakran bin Amr itu hijrah ke Habasyah? Karena mereka di Makkah tidak memiliki perlindungan. Saudah dimusuhi oleh baninya, yaitu Amr bin Lu'ay. Bani Amr bin Lu'ay itu salah satu bani yang terpandang seperti Bani Hashim. Nah, perbedaan Bani Amr bin Lu'ay dan Bani Hashim itu, kalau Bani Hashim memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad dan Khawlah binti Hakim karena Khawlah masih saudara dengan Rasulullah. Dan Utsman bin Maz'un, yaitu suami dari Khawlah binti Hakim, alasannya tidak ikut hijrah ke Madinah karena dia mendapatkan perlindungan dari Bani Adi, dari baninya Abu Bakar.
Nah, jadi mereka tidak ikut hijrah, sedangkan Saudah binti Zam'ah dan Sakran bin Amr tidak mendapatkan perlindungan dari siapapun. Yang ada mereka malah dimusuhi oleh bani mereka sendiri, oleh kaum mereka sendiri. Nah, akhirnya sepulangnya Saudah binti Zam'ah dan Sakran bin Amr dari hijrah Habasyah yang kedua, saat kembali ke Mekah, Sakran bin Amr wafat meninggalkan Saudah binti Zam'ah, dan Saudah menjanda selama 2 tahun. 2-3 tahun. Karena Sakran itu wafat pada tahun ke-7 kenabian. Pada tahun ke-7 kenabian. Nah, akhirnya Saudah pun menjanda selama 2-3 tahun. Nah, pertanyaannya, kenapa gadis yang ditawarkan oleh Khawlah itu adalah Aisyah binti Abu Bakar yang usianya itu yang masih 7 tahun dan dia belum balik. Nah, kenapa Aisyah yang ditawarkan, tidak kakaknya Asma binti Abu Bakar saja? Karena di sini karena pada saat itu Asma sudah bersuami, sudah punya anak. Nah, kenapa tidak kakaknya Aisyah, yaitu Asma? Karena Asma sudah berkeluarga. Nah, dan kenapa harus Aisyah? Karena adat dan tradisi di Arab sana sudah biasa menikahkan anak-anak mereka yang belum balik, yang masih di bawah umur, menikahkan. Nah, tapi mereka tidak mencampur adukan. Mereka akan tinggal serumah setelah mereka balik. Nah, Aisyah, begitupun Aisyah nanti di lain cerita. Nah, pertanyaannya, siapa yang dipilih Rasulullah? Nah, ternyata wanita yang dipilih oleh Rasulullah itu adalah Saudah binti Zam'ah. Mengapa Saudah binti Zam'ah? Karena Saudah itu adalah seorang janda dan dia tidak mendapatkan perlindungan dari kaumnya, dari Bani Amr bin Lu'ay. Yang ada Saudah malah dimusuhi oleh kerabatnya sendiri. Nah, lalu setelah akhirnya Saudah binti Zam'ah yang terpilih, akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah dengan mahar 400 dirham, atau sekarang itu 400 dirham sama dengan 40 juta. Nah, demikianlah cerita tentang wafatnya Sayyidah Khadijah dan pernikahan Rasulullah dengan Saudah binti Zam'ah. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.